Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa Kami di sini aku dari kelompok 9 dengan materi sanksi administrasi negara. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu dari pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara. Pengertian dari sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Unsur-unsur dari sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu alat kekuasaan bersifat hukum publik digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Selanjutnya, pengertian sanksi menurut para ahli. Dari JBJM dan Berge, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Dalam hal penggunaan sanksi memerlukan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini hukuman tertulis dan tidak tertulis. Menurut J.J. Oostenbrink, sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah, warga negara, dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam sanksi dilanjutkan oleh saudara Hayati. Monggo. Kawin mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hayati Maina akan menjelaskan tentang macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Nah, macam-macam sanksi itu ada 4. Yang pertama itu paksaan pemerintahan atau Bestuurdam, yang artinya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, contohnya itu seperti dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1961 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Bestuurdam merupakan kewenangan bebas, jadi yang artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan Bestuurdam atau tidak, atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Yang kedua itu ada penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Nah, penarikan kembali ketetapan ini itu terjadi pada tata usaha negara yang menguntungkan, dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Nah, salah satu contohnya itu seperti jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Nah, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Yang ketiga itu ada pengenaan uang paksa atau duangsom. Pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Nah, yang keempat itu ada pengenaan denda administratif. Pengenaan denda administratif itu adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau
ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Nah, salah satu contoh dari sanksi pengenaan denda administratif ini adalah seperti perhentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Cukup sekian. Baik, yang materi ketiga disampaikan oleh Saudara Iza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sanksi administrasi negara dan sanksi pidana. Nah, perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah jika sanksi administrasi ditunjukkan pada perbuatan, sifat, reparator, kondemator, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat tata usaha tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditunjukkan pada si pelaku, sifat konsumenter harus melalui proses peradilan. Nah, sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi. Artinya, tidak diterapkan prinsip nabis indem secara harfiz, tidak dua kali mengenai hal yang sama. Mengabaikan perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya. Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administrasi dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidananya memerlukan waktu yang cukup panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini kami dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.